Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk 2, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuat dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau, dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu.
sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang, ia bersalurkan emas dan perak. Tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Demikian. Terima kasih Ibu Nerliana. Selanjutnya Ibu Sarma dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kemudian tadi diralat ya, bukan Ibu Lucy, ternyata Pak Kayan ada dengan nama yang berbeda. Nanti ayat 16 sampai 32 ya Pak Kayan ya. Baik, silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma 1 ayat 15. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dan kitab-kitab suci tentang anaknya, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan.
Terima kasih Bu Sarma, silakan Pak Kayan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Terima kasih Pak Kayan, terima kasih Pak Yuda. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya Perang Panjang Israel. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan hati ikhlas, saudara ya. Saudara, sangat menarik sekali ya.
eh, bahwa ketika orang-orang Israel ini berperang, saudara ya, ketika orang-orang Israel berperang, mereka berperang dengan sebuah pengharapan, saudara. Mereka orang yang sangat cermat dalam berhitung. Lihat ya, semua perangnya tidak pernah kalah, saudara. Ya, tidak pernah kalah. Kalau kalah Israel sudah pergi dari situ, saudara ya. Artinya tidak pernah kalah, ya. Ada mungkin pertempuran battle ya, the war and the battle. Anda harus bedakan war sama battle, saudara. Kalau battle itu ya satu spot mungkin dia bisa kalah, ya bisa satu spot penyergapan kalah bisa. Tapi the war-nya itu Israel nggak pernah kalah. Sebab kalau Israel kalah dia harus keluar dari situ, saudara. Dengan sendirinya, ya. Anda harus bedakan war sama battle. Nah itu sama, saudara ya. Orang Israel dalam battle dia bisa kalah, saudara. Dalam the battle ya, dalam pertempuran satu saat dia bisa kalah, bisa. Dan itu akan mempengaruhi yang lain. Ketika orang Israel dia nyerang kota Ai, bisa kalah, saudara ya. Padahal kota Ai lebih kecil daripada Yeriko, 10 kali lebih besar. Tetapi nyatanya di Ai kalah mereka. Karena apa, saudara? Ada yang nggak beres. Ya, ada orang yang mengambil jarahan dirinya sendiri. Ada yang mencuri, ada yang najis, ya saudara ya. Nah, saudara, maka orang-orang Israel ini bisa kalah. Nah, saudara kalau melihat korban pertempurannya Israel selalu minim, saudara ya. Kalau yang 1.400 kemarin itu karena mereka diam saja diserang sama Hamas, saudara ya. Tapi selalu minim. Mengapa selalu minim? Karena ada seperti sesuatu yang mistis, saudara ya. Ketika mereka perang itu ada sesuatu yang mistis. Anda kalau nggak percaya begitu, ya, contohnya orang-orang di Kalimantan ya, waktu lawan Madura itu ya, itu yang pedangnya bisa jalan sendiri itu ya, pedangnya bisa terbang jalan sendiri nyari orang Madura. Nah, ada sesuatu yang mistis, saudara ya. Saya tidak percaya dengan penglihatan malaikat yang ada di itu ya. Wah, malaikat itu hoax, saudara. Enggak begitu maksud saya. Tetapi ada sesuatu yang mistis itu begini, saudara ya. Anda mau terima nyata nggak nyata, itu ada sesuatu yang melindungi hidup kita, saudara. Ya. Dan itu belum banyak orang mengerti dan bisa memecahkannya secara logis. Jadi bilangnya mistis. Tetapi sebenarnya itu logis. Orang Israel ketika dia perang ya bisa kalah karena ada sesuatu yang najis dalam ini mereka. Sehingga orang Israel kan jumlahnya dikit, saudara. Jadi waktu mereka berperang, mereka itu harus bahu membahu, belakang membelakang. Ya. Nah, ketika mereka mengambil jarahan yang bukan haknya mereka akan apa, saudara? Orang itu kalau curang apa, saudara? Goyah. Ya enggak? Orang kalau curang kan nggak mantap jalannya, saudara. Kalau ada sesuatu yang salah kan orang nggak mantap. Ya, kalau nggak mantap akhirnya apa, saudara? Dia menyebarkan ketidakmantapan itu kepada temannya. Atau dia buka celah. Seharusnya dia membuat barisan yang kokoh, celahnya di situ. Ya, seharusnya dia punya barisan yang kokoh, tetapi celahnya dari kegoyahan itu. Ada yang nggak mantap di hati orang ini. Kenapa kamu nggak mantap? Ya, saudara ya. Saudara, waktu saya mau berangkat ke Eropa, saya bilang sama istri dan anak-anak saya, saudara ya. Saya bilang apa, saudara? Jaga kekudusan. Kita nggak main-main pergi ke Eropa. One way ticket. Jadi gembel, atau kita akan sukses. Kita akan perjanjian. Mulai hari itu, saya, istri saya, anak-anak saya, kita semua hidup lurus lempeng, saudara ya. Benar-benar tidak buka celah. Kita selalu tegur kalau ada yang buka celah. Saya marahin, saudara ya. Disiplin kita hidupnya. Anak-anak saya, ya. Serius, saudara ya. Anak-anak saya semua, ya kita semua saling bahu-membahu. Nggak boleh bohong, bahkan nggak boleh bohong. Kita jaga, saudara ya. Nah, itu hidup dalam iman, saudara ya. Kalau orang sudah punya iman, dia juga harus
jaga dengan disiplin imannya itu. Apa yang dia percaya itu dijaga, saudara. Nah, saudara, kalau sekarang kita sedang dalam sebuah peperangan, hidup ini adalah sebuah peperangan. Anda nggak bisa bilang enggak. Seluruh hidup kita, manusia ini adalah sebuah peperangan yang panjang, saudara. Kalau Anda lengah, kalau Anda lengah, maka Anda bisa kalah dalam satu pertempuran, misalnya dalam pernikahanmu, ya, misalnya, atau misalnya dalam hal anak bungsumu, atau misalnya di dalam kamu sendiri, ya, kalah dalam pertempuran itu, sehingga mungkin harus bercerai, mungkin anakmu harus masuk penjara, atau mungkin perusahaanmu bangkrut. Itu namanya kalah dalam pertempuran. Tapi itu belum selesai, masih panjang. Ya, perangnya itu masih panjang. Ya, selama nafas masih di kandung badan itu ya, selama kamu masih mengembuskan nafas belum yang terakhir, itu berarti perang, saudara. Nah, kalau Anda sedang kalah dalam sebuah pertempuran, jangan berhenti. Anda retreat, ya, mundur, introspeksi apa yang salah. Dan kalau ada penatuamu menasihati, ya, dengarkan. Dengarkan. Kamu terima nggak terima, dengarkan dulu, saudara. Lalu doakan. Itu ya, itu trik di dalam memenangkan peperangan yang panjang. Israel ini sudah sama lagi, perang panjang ini, saudara ya. Dari tahun 48 sampai hari ini masih perang mereka. Tiap hari mereka perang. Tiap hari mereka perang. Di dalam perang itu ada pertempuran-pertempuran besar, ada battle besarnya ya, tahun 48, 67, 73, dan seterusnya itu yang Intifada 1, Intifada 2, kayak sekarang ini juga ya. Maksud itu pertempuran. Ya, dan mereka harus memenangkan setiap pertempuran untuk masuk ke pertempuran berikutnya, atau bahkan di dalam satu waktu menghadapi pertempuran yang sama. Ya, kalau bisa kita memilih pertempuran kita. Masalahnya musuh nggak mau, saudara. Kalau kita bisa, ya pilihlah pertempuran itu. Jangan konyol semua. Ya, ini diributin tetangga, sana diajak ribut. Wah, ini ketua yayasan diajak ribut. Ini sini jangan, saudara. Kalau bisa kita berdamai dengan semua orang. Kalau bisa kita damai. Sebab pertempuran itu akan datang, selalu ada dalam hidup kita. Selalu ada. Nah, kita pilih pertempuran itu kalau bisa. Tapi seringkali nggak bisa. Kalau nggak bisa bagaimana? Jaga hidup kita di dalam kekudusan. Orang-orang Israel ini kalau mau perang, mereka jaga hidupnya dengan hati-hati, saudara ya. Sampai hari ini orang-orang Israel masih percaya ya. Berdoa. Percaya. Anda lihat orang-orang Israel itu berdoa itu ya. Mereka itu orang sekuler ya. Separuh dari orang Yahudi itu sekuler. Tetapi mereka percaya doa. Dan mereka kalau lagi mau perang, mereka jaga hidupnya dalam benar-benar sesuai dengan Torah. Dikasih tahu ya rahasianya. Kamu jangan berzina, kamu jangan begini kalau lagi mau perang itu ya. Ya nanti kalau yang mati-mati ya saya nggak bisa bilang bahwa mereka bikin dosa. Enggak. Tetapi memang kenyataannya korbannya selalu sedikit, saudara. Nah, saya mau cerita tentang iman. Ya, saya mau cerita tentang iman tadi. Artinya, ketika kita mau berangkat, ya hidup kita mau pagi-pagi bangun tidur, Anda harus memulai dengan iman. Dan kalau imanmu itu nggak teguh, nggak kokoh, ya Anda sudah tahu aku akan kalah hari ini. Ya, orang-orang Israel itu kalau mau berangkat, karena dia punya iman, dia menguduskan dirinya dulu, saudara, tiap hari. Mereka tahu kalau mau kalah. Sehingga biasanya dipotong, udah diisolasi, saudara. Kalau mau kalah itu mereka diisolasi, udah kekalahannya sedikit saja. Tetapi kalau mereka sudah yakin menang, mereka akan ulur panjang sepanjang-panjangnya perang itu, saudara. Kayak ini ya. Ini kan perang yang panjang nih. Benyamin Netanyahu bilang ini adalah perang yang panjang. Dia bilang ya, ini akan menjadi peperangan yang panjang. Ya, apa namanya, perang yang ini bisa nggak cuma seminggu 2 minggu, saudara ya, bisa berbulan-bulan ini. Karena harus ditelateni satu-satu.
Ya, di dalam perang ada pertempuran, dalam pertempuran ada pertempuran lagi kecil-kecil. Itu kan hidup kita begitu. Tetapi mereka waktu mau berangkat, mereka punya iman, saudara. Tergantung imanmu yang mana. Iman kepada siapa? Iman kepada apa? Ada orang iman, karena saya punya pendidikan yang tinggi, saya pasti sukses. Saya dulu berpikir begitu, saudara ya. Saya punya pendidikan yang tinggi, saya punya segudang pengalaman pekerjaan yang mengerikan, yang hebat-hebat itu ya, segudang prestasi. Saya punya skill yang mumpuni. Oh bisa Anda bisa beriman pada itu, saudara. Ya, berterima kasihlah kalau Anda punya itu. Ya, tetapi kalau kamu memikirkannya itu, musuhmu lebih hebat. Itulah masalahnya. Ya, kamu mengandalkan kuda, katanya Tuhan, tapi kuda-kuda musuhmu akan mengejarmu lebih kencang lagi, saudara. Kamu mengandalkan kereta, mengandalkan pedang, musuhmu lebih kuat lagi. Pagi-pagi bangun, wah, udah merasa udah hebat gitu ya. Ternyata musuhmu lebih hebat lagi, karena imanmu kepada apa yang kamu punya, imanmu kepada yang kelihatan. Imanmu waktu pagi-pagi bangun, tenang aja kan ada mama nanti backup saya. Tenang saja nanti ada papa backup. Oh, tenang saja kakak saya akan backup saya. Tiba-tiba kamu dikhianati sama orang tuamu. Kecewa. Ternyata kamu dikhianati. Ternyata anakmu sendiri mengkhianati. Ibumu sendiri mengkhianati. Istri saya ngalamin ya. Makanya sebelum kejadian itu, ada firman Tuhannya ya, kata nama istri saya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku akan tetap setia. Istri saya itu nggak, dia mikir ya, waktu kejadian jeder gitu, kenapa ya aku tahun kemarin dapat ayatnya ini ya, sekalipun ayahku dan ibuku, waduh, saudara ya, tapi Tuhan setia ya, saudara ya. Oh, beneran, saudara, kita mengalami ya, bukan karena orang tuanya jahat, bukan, ya karena ada kesalahpahaman. Maka kita bisa ditinggalkan, bukan karena mereka jahat. Anda jangan menuduh kakakmu, adikmu, saudaramu, suami, belum tentu. Mungkin karena kesalahpahaman, ada sesuatu yang miss. Tapi intinya imanmu salah saja. Wah, istri saya dulu gantung banget sama orang tuanya. Tenang saja, nggak nyangka, so juder. Bahkan orang tuanya sendiri pun nggak bisa bebasin. Yang orang tuanya juga ini juga, saudara ya, sebentar ini. Uh, ya, maaf ya, baterainya tiba-tiba mau nih, baterainya entah kenapa, karena musim dingin mungkin ya, jadi cepat. Jadi imannya, wah, hanya hancur, saudara ya. Wah, 2 kali kami dihancurkan dalam skala besar itu ya, perang besar dan kami kalah, saudara. Tapi bahkan dalam perang besar pun kamu bisa bangun, saudara ya. Bangun iman. Jadi gimana dong? Imanmu itu harus kepada iman yang benar. Kita punya batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, yang tidak akan mengecewakan, saudara. Harapanmu jangan kepada Yayasan Damaris, kepada Embun Pagi, saudara. Kamu kecewa nanti. Serius, kamu akan kecewa, kamu akan marah. Saya sudah wanti-wanti ya, kalau kamu berharap pada yayasan, kamu akan marah. Serius, mereka juga manusia, semua pengurus itu punya manusia yang bisa jenuh. Yang bisa jenuh dan yang mungkin bisa nggak baik, saudara. Kelihatannya nggak baik, mungkin kamu saja yang tersinggungan, ya kan? Saya yakin pengurusnya baik. Nah, tapi kan kamu bisa salah paham, tersinggungan kan? Habis hidupmu. Ini kan saya pernah cerita, iman saya ya, goyah karena hamba-hamba Tuhan yang tidak baik, saudara ya. Ya kan? Setelah Tuhan mengampiri saya, ketemu muka dengan muka, ternyata saya lebih nggak baik daripada pendeta-pendeta ini, saudara. Wah, itu saudara ya. Jadi saudara, iman kita itu harus bersandarkan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mengapa kamu ada di sini sekarang?
Karena kamu sudah mau cari rema, cari Tuhan. Nanti besok Sabtu ya, mendengar suara Tuhan. Supaya kamu ngerti, saya mau dengar suara Tuhan. Supaya iman saya kepada Tuhan, bukan kepada yayasan, bukan tiap bulan nunggu jatah. Kan, saudara ya. Bukan tiap bulan kita nunggu. Tapi iman kita iman yang benar, saudara. Ya, iman yang kepada Tuhan Yesus saja. Mendengarkan suara Tuhan supaya hati ini mantap. Sehingga kamu berpegang pada firman janji Tuhan, aku tidak akan meminta-minta, aku tidak akan mengemis, aku tidak akan mencuri, aku tidak akan berbuat yang tidak benar, bukan karena apapun, tapi karena Tuhan yang membela saya. Hari ini saya akan melalui masa-masa sulit saya ditipu habis-habisan, saya tidak akan balas, saya tidak akan bikin ruwet, saya serahkan sama Tuhan, entah caranya bagaimana, saya tidak perlu pusing. Saya digarap habis-habisan Tuhan. Nah, dulu saya salah, saudara ya. Saya mengalami 2 kali, yang pertama menang, yang kedua kalah, saudara ya. Yang pertama kami menang, padahal kami polos. Nah, ini saya cerita, saudara ya. Pertama kami digarap, saudara ya, 2004 ya, 2004, saudara ya. Itu tuh nilainya ngeri sekali, saudara ya. Lawan kami dikeroyok satu kota, saudara ya. Semua yang kita kenal, yang duduk teman, keroyok kita semua, saudara. Kita dilucuti tanpa perlawanan, kejadiannya cepat sekali. Wah, itu cuma dalam hitungan minggu, saudara. Cuma dalam hitungan minggu. Wah, serius ya, saya masuk kantor polisi itu cuma pakai celana kolor, saudara. Ya kan? Beneran, saudara ya. Dilucuti, ya BMW kita masuk baru ya, saudara ya, dilucuti, diambil. Semua armada kita semua ya. Wah, habis semua, saudara. Saya itu ya, kita menang. Saya puasa 40 hari sudah cari Tuhan sungguh-sungguh ya, saudara ya. Nggak ngelawan, nggak bisa ngelawan. Doa, anak doa. Suami istri kita cuma berdoa tiap hari, saudara ya. Menang, saudara, dengan ajaib. Ya, padahal masalahnya berat banget. Semua orang bisa terheran-heran. Semua terheran-heran kita bisa lolos. Lalu habis kita lolos, saya cuma nenteng tas koper ke Jakarta sama si Wesley, saudara. Masih umur 5 tahun. Dalam 3 bulan kita kerja. Itu benar-benar kita dari nol, plus nol, saudara. Cuma kita serahkan sama Tuhan, kita cuma berharap sama Tuhan. 3 bulan kita bingung ngomong ngapain. Saya tiap hari puasa, saudara. Dalam 3 bulan kita nggak ngelawan, kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma berdoa. Kita tidak mengandalkan, saya tidak mengandalkan gelar saya apa segala macam. Apa-apa, wah mau saya sembunyi, saudara. Ketakutan kita waktu itu. Tapi kita percaya, bukan saya percaya, saya sudah puasa 40 hari ya. Saya percaya Tuhan akan bela saya. Pikirnya apa? Saya tahu Tuhan akan bela saya. Caranya nggak tahu, karena itu saya saja sembunyi. Saya kalau ketemu orang Tegal ya, sampai takut saya waktu itu, saudara. Takut dilaporkan, karena musuh kita orang kuat di Tegal, saudara. Ya, mafia ya di Tegal, musuh kita, saudara. Kita takut dilaporkan. Jatuh, wah kan bisa tangkap lagi, saudara ya. Jadi setiap kali ketemu kita takut, kita wah bagaimana kita mau pamer-pamer kita bisa ini, kita interview aja, kita lihat dulu, saudara. Masuk kantor saya lihat. Wah, suatu ketika saya terima kerjaan ya, terus ketemu orang Tegal di situ, saudara. Wah, saya terbirit-birit, saudara ya. Bayangin saya masih umur 30 tahun waktu itu. Coba bayangin, tapi kita menang dalam 3 bulan. Ya, saya bisa beli rumah, saya bisa punya mobil, waduh, dalam 3 bulan, saudara. Dalam 3 bulan saya digaji, dalam 1 tahun saya naik gajinya 2 kali lipat, saudara ya. Naik gaji 3 kali. Dalam 1 tahun naik gaji 3 kali, sehingga gaji saya 2 kali lipat. Bonusnya setahun saya beli mobil 1, saudara. Bonusnya setahun. Ngeri ya, saudara. Nah, itu cara Tuhan memulihkan. Ya, saya ngalami yang kedua, saudara ya. Dikeroyok lagi, saudara ya. Sebetulnya tidak sebesar yang pertama. Saya melawan, saya mengandalkan kekuatan sendiri, saudara ya. Saya punya pengalaman, saya kenal jenderal itu, wah backingan banyak. Oh memang lama prosesnya 4 tahun, saudara. Kalau dulu cuma 3 minggu habis saya, saudara.
Ini 4 tahun, lama-lama capek, saudara. Karena bukan kodrat kodrat saya bukan serigala, kodrat saya domba. Terakhir saya bilang, udahlah, cukup, ya. Saya sudah mau murtad, ketemu Tuhan Yesus. Untungnya ya, untung ada save by the bell, saudara ya. Ting, 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 ting. Kalau kamu udah selesai, saya, saudara. Tapi di situ iman saya dibangkitkan. Udah kalah, saudara, sudah kamu, saya sudah hampir murtad kok. Tetapi ketika saya kalah itu, ya saya diem. Untuk saya bertobat, ya. Ketika sudah kalah pun bertobat, ya. Saya diem. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiap hari saya hanya berdoa, apapun yang terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi. Udah cuma begitu doanya. Kembali ke tahun 2004, saudara. Doa saya sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam setahun Tuhan pulihkan. Just naik cepat sekali. Ya, sampai dengan hari ini. Saudara bayangkan ya, bagaimana pengenalan Tuhan itu. Sehingga saya mampu kalau ngomong, saudara. Karena kita punya iman, karena kita punya kebenaran, karena kita punya keteguhan hati. Tetap kalau ngomong, saudara. Apapun kondisimu hari ini, ya, dimanapun posisimu, kamu harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Sampai kamu dengan sadar, dengan yakin, dengan percaya Tuhan, apapun yang terjadi. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau percaya, aku mau belajar beriman. Aku tidak akan meminta-minta. Ya, aku tidak akan melakukan yang tidak berkenan kepadamu. Aku tidak akan menghalalkan segala macam cara untuk menang. Aku tidak akan, apapun yang terjadi, jalanin. Kita dalam peperangan yang besar. Dalam pertempuran mungkin kemarin kamu kalah. Sekarang diem, introspeksi, bikin resolusi yang baru, saudara. Tuhan, apapun yang terjadi, apapun, boleh. Tapi biar aku ada tetap dalam genggaman tanganmu. Itu iman yang benar, saudara. Sekalipun Tuhan tidak selamatkan aku, tapi tolong supaya aku tetap ada dalam genggaman tangan. Karena pasti selamat. Ya, pasti selamat. Dan Anda nggak usah cawe-cawe sana-sini. Saya. Yang mantap hatinya. Kenapa Anda cawe-cawe ini? Karena hidupnya najis kan? Cina kan? Ayo. Karena kamu masih punya dendam kan? Makanya kamu cawe-cawe sana-sini. Supaya tenang. Saat kamu lagi ngalamin macam-macam, ada sesuatu yang salah mungkin. Ya, ada sesuatu yang salah. Tenang. Makanya bikin tenang. Lepaskan dendam, lepaskan kecabulan, lepaskan iri, lepaskan semua kedagingan, ya kan? Tuhan, tolong aku Tuhan. Jalan mantap, saudara. Itu jalan dengan iman. Bicaralah padaku, ya kan? Ya saya bilang, entah kamu menganan mengiri, kamu akan dengar suara. Inilah jalan, ikuti. Hari Sabtu nanti kita akan lihat, Sabtu jam 7 waktu Jakarta. Ya, kita akan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati.